Dalam hadis disebutkan, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihil mu'min." Tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang beriman. Karena ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal waktu di dunia, fasallama alaihi illa arafahu. Lalu orang itu mengucap salam kepadanya kecuali yang dikubur mengetahuinya. Waradda alaihi salam. Lalu dia menjawab salamnya. Gimana kira-kira? Ya. Kita kalau lewat kubur baca apa? Assalamualaikum ya, jangan ka. Kamu satu orang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi dia, orang-orang ini nggak paham bahwa kehidupan fisik ini akan berhenti dengan yang kita sebut kematian. Ditanamlah dalam kubur. Tapi ada kehidupan lain yang dia nggak sadari. Nah, inilah akibat filsafat apa? Filsafat materialism. Baik. Nabi, nih kalau ada orang ngomong-ngomong ke kubur, itu gila apa benar? Ada orang ngomong mau yang dikubur gimana? Boleh nggak? Apa orang gila? Antum pernah ngomong sama orang kubur nggak? Belum tahu caranya. Nih coba lihat. Bagi Wahabi itu khurafat. Tapi kita coba lihat. Nabi Muhammad pernah ngomong sama orang yang dikubur. Waqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara biqatli Badrin fa'ulqaw fi qalib thumma jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Jadi Nabi suruh orang-orang yang mati di perang Badar itu untuk dilempar ke Qalib. Lalu Nabi memanggil, "Ya fulan bin fulan," disebut namanya satu-satu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Satu-satu disebut. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Betul kan kalian mendapatkan janji Allah itu benar? Kalau kalian kufur, matinya disiksa. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku mendapatkan janji Allah bahwa jika memperjuangkan agama Allah pasti dibantu oleh Allah. Nabi ngajak ngomong sama orang, ngobrol sama orang yang udah meninggal. Antum percaya nggak? Ini hadis riwayat siapa ayo? Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Ahmad itu gurunya Bukhari. Gimana? Mau tahu ilmunya nggak? Berat ilmunya. Ntar kalau antum dengar orang baca Assalamualaikum kabur kali. Assalamualaikum. Terus pas kita dengar Waalaikumsalam, wah, sarungnya copot kali tuh. Ya. Faqala lahu Umar ngomong, "Ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu." Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada mereka yang sudah kering kelontang, udah bangkai? Apa jawaban Nabi? "Walladzi ba'atsani bil haqq," demi Allah, "ma antum bi asma' lima aqul minkum, walakinnahum la yastati'una jawaba." Ya. Jadi mereka ini bisa dengar tapi tidak bisa jawab. Nah, ini orang kafir. Kalau orang beriman, jika ada yang mengucapkan salam kepadanya dan dia kenal kepada yang mengucapkan salam, dia balas. Jadi yang benar, yang tidak bisa ngapa-ngapain setelah mati itu orang kafir. Tapi kalau orang mukmin dia bisa, ya. Kalau enggak, ayo mati aja dulu ya. Kalau kita belum mau, kita masih mau beramal ya. Kita masih mau berjuang. Perjalanan ini masih panjang. فالميت يشعر ويدرك بنوع من الإدراك لمن جاء لزيارته ويفرح به. Jadi ternyata ya antum
Kalau nggak dikunjungi teman, sedih nggak? Sama. Ini yang nggak kunjungan ke orang tuanya nih. Ya, nggak kirim Fatihah, nggak kirim doa, nggak kirim sedekah. Itu orang tua di sono, teman kita di sono sedih. Kadang-kadang kalau dia mendadak, dia minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku datang ke mimpinya. Karena hanya lewat mimpi mereka bisa komunikasi. Tapi orang-orang yang kekasih Allah, lagi jaga pun dia bisa berinteraksi dengan mereka. Lewat sir di kolbunya. Kenapa? Di dalam diri kita ada sesuatu yang gak pernah mati. Ya, ruh. Gak pernah mati. Ruh ini yang bisa menangkap bahasa ruh di alam sana. Kalau sudah kenal ruh, kalau nggak kenal ruh ya nggak ngerti. Dia ngomong apa juga nggak ngerti. Ya, gimana? Udah kirim doa belum untuk orang tua kita, kawan kita, saudara kita yang meninggal? Ini kan habis COVID kemarin ya, Delta. Kirim-kirimlah doa. Ya, mereka nunggu. Kalau ada waktu sekali seminggu, sekali sebulan ziarah ke mereka. Itu senang. Wa yafrah. Apa kata beliau? Wa yafrah bihi. Dia senang jika engkau berkunjung kepada mereka. Sepinya mereka di situ ya. Walihada amara Nabi SAW bisalam alal mauta. Inilah sebabnya kenapa Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang meninggal. Haitsu jaa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur ayaqulu assalamu alaikum ya ahla diyaril mu'minin ya ahla ad-diyar minal mu'minin wal muslimat. Ini adalah lafaznya. Nah, berdasarkan riwayat-riwayat itu, Imam Nawawi mengatakan wa yustahabbu liz-za'ir ayadnuwa min qabril mazur. Dianjurkan bagi peziarah mendekati kubur yang mau dia ziarahi. Atas dasar tadi. Tapi kalau orang aswaja nih ngeles, kan kita bisa ziarah dari rumah, kirim Fatihah aja. Yang beda itu, ya. Ziarahi ke sana. Ziarahi ke sana. Biqadri ma kana yaddu min sahibihi law kana hayyan wa zara. Ya, saya sesanggupnya lah ya. Ah, ini unik nih. Ibnu Taimiyah itu punya pengalaman. Ibnu Taimiyah ini imam Salafi ya. Bukan salaf ya, Salafi. Salaf itu generasi 3 pertama. Kalau Salafi yang ngaku ikut mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Orang kalau meninggal, jika ingin tahu dia disiksa atau tidak, maka taruhlah di situ ayam atau hewan. Jika hewannya bertahan di situ, berarti yang di dalam enak. Tidur dia. Kalau enggak, walaupun kita udah kasih makanan di situ nih, beras kita sebar, ayam nggak mau makan, Pak. Berarti dia lagi dengar. Ada yang disiksa di dalam kubur. Antum kalau penasaran, coba aja. Tapi kuat nggak, Bar? Kalau itu kubur orang tua kita sendiri lagi disiksa gimana? Ya, mumpung nggak tahu, kirim aja doa, ya, kirim Fatihah, kirim sedekah, ya. Ibnu Taimiyah ditanya an sama'al mayyit ba'da mautih, mengenai apakah orang yang mati mendengar orang yang hidup setelah dia mati. Apa jawaban dia? Naam, yasma'ul mayyitu fil jumlah. Secara umum si mayat bisa dengar. Ya. Wa dzakara ahaditsa katsiratan, lalu disebutkan banyak hadis. Berdasarkan inilah Ibnu Qayyim kemudian mengembangkan ajaran Ibnu Taimiyah ini menjadi satu kitab judulnya Ar-Ruh. Udah berkali-kali kan saya sebut di sini. Udah beli belum? Udah benar.
PDF. Buku beneran. Udah baca? Pak, iya nggak apa-apa terjemahan Pak. Yang penting baca tuh. Ya. Mau terjemahan, mau asli kan sama aja sebenarnya. Bedanya antum PD-nya nggak punya. Saya karena baca teks Arab yang nggak berbaris, pedean dikit lah. Ya. Ya wajar dong, kita kan nyantri bertahun-tahun, antum nggak nyantri. Ya. Sama, itu sama semua. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Aksiru minas salati alayya yawmul jum'ah. Banyak-banyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian langsung disampaikan kepadaku. Nah, ini jelas nih. Lalu sahabat nanya, ini sahabat kritis. Nabi jawab pelan-pelan, baik-baik. Wahai Rasulullah, masa iya bisa sampai, sedangkan engkau sudah hancur binasa? Muncullah kalam berikut. Inna Allah Ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mentitahkan kepada bumi, jangan pernah merusak tubuh para nabi. Dan antum kalau cek jangankan nabi. Ya di Bogor itu ada orang yang cuma ngamalin sedekah uduk. Tiap kali dia ngeliat orang susah, orang gila, dikasih uduk. Belum ada yang beli malah dikasih uduk. Meninggal dikubur dekat di ujung dekat kali. Ketika 6 bulan airnya naik. Itu kuburan amblas. Nongol lah itu mayat, masih utuh 6 bulan. Amalannya apa? Cuma ngasih nasi uduk. Jadi nggak mesti hafiz Quran. Karena banyak juga hafiz Quran dilaknat sama bumi. Karena hafalan dia tidak membuat dia terjaga. Hafalan dia membuat dia mengejar dunia. Dia kejar dunia pakai Quran. Kan banyak juga sekarang. Jadi coba aja lah denger itu orang musabakoh ngomonginnya bukan ngomong makna. Ngomonginnya hadiah. Ya. Ini mohon maaf nih, kita nggak ngelarang antum musabakoh ya. Tapi kalau orang obrolannya lagi mau musabakoh, hadiah, masalah sama juri. Nanti ketika dia nggak juara dia salahkan juri. Apa-apaan itu ya? Allah nggak ridho Quran digituin. Nah, maka beliau mengatakan, "Fahadhi nususu amsaluha tubayyin anna al-mayyita yasma' fil jumlah kalam al-hayy." Ini bukti kuat, dalil kuat bahwa orang yang mati bisa mendengarkan kalam orang yang masih hidup. Itulah sebabnya setan itu suka sekali menyerupakan diri. Korin ini suka sekali. Karena dia tahu ada orang berkeyakinan di kubur ada kehidupan, maka dia menyerupakan menjadi sesuatu. Padahal nggak mungkin ya. Nggak mungkin seperti pocong, itu bukan ruh itu Pak. Itu jin itu. Sundel bolong, bener. Apalagi namanya? Apa? Kuntilanak. Antum pernah ketemu? Jangan-jangan kedip-kedipan mata lagi. Astagfirullah. Kalau saya ngucapin salam ke tembok, itu berakal nggak? Assalamualaikum tembok gitu, berakal nggak? Nggak beres kan tuh otak orang, ya? Kalau saya ngajarin baca assalamualaikum ke benda mati, itu yang ngajarin nggak waras kan? Oke. Nabi ngajarin baca assalamualaikum ke orang yang udah mati, waras nggak? Sangat waras lah.
Justru itulah kewarasan sejati. Ketika kewarasan itu tembus sampai ke alam lain. Itu paling penting itu. Ya. Tapi menurut antum tadi nggak waras ya? Ya. Ngucapin salam ke orang mati waras gak? Waras lah. Karena Nabi yang mengajarkan. Nah, maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan, wa hadza khitabun liman yasma' wa yaqil. Oh, kamu kalau baca assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, assalamualaikum ya ahlal kubur, kita berarti ngomong bukan sama benda mati. Kita lagi berbicara kepada makhluk hidup yang pasti bisa jawab. Saya mau tanya, ngucapin salam sunat gak? Jawabnya wajib? Oke. Kira-kira yang di dalam kubur wajib jawab gak? Ya wajib jawab lah, sama. Berarti dia bisa jawab nggak? Bisa jawab. Paham deh itu? Ya. Jadi jangan ragu lagi ya masalah orang meninggal. Untungnya antum nggak dengar. Kalau dengar, siapa tahu di bawah rumahnya ada kuburan. Kan repot. Siapa tahu di sini dulu ada kuburan, kan kita nggak ngerti. Adakah orang mati terus nyusup ke orang hidup? Gimana kira-kira? Itu mainan-mainan jin kali ya. Mainan-mainan korin itu. Gak usah percaya. Ya. Korin mungkin dia. Tapi kalau ruh, ngapain juga dia balik-balik begitu. Ya. Paling dengerin seksaan. Ya. Udah gak sempet dia. Berdasarkan ini semua, ahlu sunnah senang ziarah. Inilah sebabnya kenapa salafi nggak senang ziarah. Bahkan salafi menuduh para peziarah sebagai ubadul kubur, penyembah kubur. Kan tertulis di kitab Soleh Fauzan, di banyak kitabnya, sufi-sufi ubadul kubur, penyembah kubur. Ini tuduhan luar biasa ini. Ya. Dan kitab itu kan nggak ditarik. Kitab itu berkembang terus. Ya. Kan bahaya nggak ntar? Bahaya, Pak. Ya. Sekarang ustadz-ustadz mereka di Indonesia udah berani ngomong begitu. Sufi-sufi pemuja kubur. Aswaja-aswaja pemuja kubur. Penyembah kubur. Antum ridho nggak digituin? Ulama kita digituin? Nggak ada yang ridho seharusnya. Tapi karena kok diam-diam aja orang-orang nih ya. Ustadznya masih diam. Ya. Jamaahnya juga males. Tidur aja kita ya. Harus mulai, Pak. Kita nggak perlu membalas dengan kekasaran. Tapi kita membalasnya dengan cara yang ilmiah.